Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Teacher Jaja. Hari ini kita akan belajar tentang hidup tenang, ya. Hidup tenang adalah dambaan setiap insan. Damai, sejahtera, ya. Itu adalah dambaan hidup kita, ya. Baik masih kecil, dewasa hingga sampai tua, ya, akhir hayat pengen hidup ini tenang, suasana damai. Nah, anak-anak pengen tahu bagaimana Islam mengatur supaya hidup kita tenang, pengen lebih tahu tentang bagaimana Islam mengatur, memberikan solusi supaya hidup kita tenang. Ikutin terus di channel Teacher Jaja. Untuk tips hidup tenang, Islam memberikan 3 solusi, ya. Berapa? 3 solusi, ya. Yang pertama adalah kita harus bersikap jujur. Nah, ya. 1 jujur. Yang kedua adalah kita bersikap amanah. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah istiqomah. Jadi jujur, amanah, dan istiqomah itu adalah kunci untuk meraih hidup yang tenang. Pingin tahu tentang perincian hidup tenang? Ikutin terus di episode selanjutnya. Kunci hidup tenang yang pertama, Islam memberikan solusi adalah kejujuran. Anak-anak harus paham apa itu sikap jujur, ya. Kejujuran ini adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, ya. Itu jujur. Jadi apa yang kita ucapkan sama seperti yang kita perbuat, ya. Nah, ini penting dan itu harus kita terapkan. Baik kita sebagai siswa yang jujur adalah antara perkataan dan perbuatan harus sama, ya. Harus sama benarnya, ya. Contohnya sifat jujur ketika anak jadi seorang siswa, ya, pas lagi ujian itu, ya. Penerapan sifat jujur adalah ketika ngerjain soal, walaupun nilainya pas-pasan tidak maksimal, tapi karena dia ngerjakan jujur, ya, apa yang dia kerjakan itu adalah dari jerih payah sendiri, tidak ada melihat temannya mencontek dan sebagainya, itu lebih bangga daripada kita nilai 100 tapi tidak jujur, ya toh, mencontek temannya dan sebagainya, ya. Itu ketika jadi siswa. Ketika kita mungkin bekerja, nah ini sikap jujurnya apa? Apalagi jadi seorang pedagang, ya. Katakan bahwa seperti Rasulullah SAW itu mengasih sifat jujur, ya, mengajarkan kita sifat jujur, ya. Kalau kita jual barang ada cacatnya, sampaikan kepada pembelinya itu cacat, ya, itu bagus, ya, jujur, ya, tidak menutupi aibnya, ya. Kemudian ketika kita jadi pemimpin juga sama, ya. Ketika jadi pemimpin sikap jujur itu penting, ya. Jadi antara yang diucapkan, janji-janjinya dengan perbuatannya harus seimbang, harus sama, ya. Paham anak, ya? Itu kita terapkan mulai hari ini. Tips solusi hidup tenang yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Pesan yang dititipkan oleh seseorang dapat disampaikan kepada yang berhak, ya. Ini penting, dapat dipercaya. Penerapannya adalah dalam pembiasaan sehari-hari adalah ketika kita dikasih tugas nih di sekolah, ya. Kasih tugas PR, ya. Itu di kerjaan sendiri, ya. Itu penting. Itu amanah juga. Amanah seorang siswa adalah belajar, datang tepat waktu, ya. Banyak, ya. Seragam jangan sampai lupa. Ini amanah, ya. Apalagi yang tidak jadi kebetulan jadi ketua kelas, nah itu sebagai contoh bagi teman-temannya. Nah di rumah, nah
Itu juga kadang-kadang anak-anak ada yang jadi kakak ya, dititipin adiknya, suruh diasuh karena orang tua sibuk bekerja. Itu dirawat, dibimbing adiknya yang dengan baik. Begitu juga kita di bumi ini sebagai makhluk Allah itu juga ada amanahnya, yaitu amanahnya apa? Supaya apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Kita sebagai insan kamil, manusia yang sempurna dikasih amanah ya oleh Allah berupa hidup jasad ini termasuk amanah loh. Ya anak-anak ya, dikasih jasad ini dengan sempurna, kita wajib menjaganya ya. Dikasih kesehatan, kita beribadah ya. Ini termasuk amanah dalam konteks yang luas. Banyak sekali anak-anak yang ketika di masyarakat ya mendapatkan amanah. Satu, kadang-kadang ada yang jadi karang taruna ya toh, ada lagi dititipin amanah uang untuk membayarkan sekolah, ya disampaikan, atau dititipi pesan ya disampaikan, dan yang lain-lain. Ada jadi ketua RT, jadi ketua RW, lurah, camat, bupati, presiden, itu juga amanah ya. Anak-anak besok setelah SD selesai, SMP ke SMA, itu juga amanah juga. SMA perguruan tinggi, kemudian jadi dosen dan sebagainya, dan bekerja pun itu amanah ya. Lalu dia itu bekerja pun itu amanah. Jadi amanah itu ketika dipercaya orang, itu kita laksanakan dengan sepenuh jiwa. Oke? Solusi ketiga untuk hidup tenang adalah istiqomah ya. Anak-anak tuh ada istiqomah, itu bahasa Arab. Istiqomah itu artinya konsisten ya. Konsisten itu artinya sikap kukuh dalam pendirian ya. pede ya. Kemudian konsekuen dalam tindakan. Jadi antara pendirian dan tidaknya itu harus continue, harus kukuh ya. Harus konsekuen ya. Anak-anak, penerapannya apa? Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita ibadah itu contohnya sholat wajib ya, itu dikerjakan kontinu, terus menerus ya. Jangan sampai kita lalai ya. Satu, gara-gara kita bermain lupa sholat, nah itu namanya nggak istiqomah melaksanakan ibadahnya ya toh. Kemudian pas tamasya lupa sholat, itu nggak istiqomah, terus dikerjakan ya. Begitu juga dengan kegiatan baik yang lain ya. Ketika kita tanggal muda, mungkin anak-anak ya dapat rezeki baru baik sama orang, tapi ketika nggak punya uang nggak baik sama orang, tidak. Atau ketika kita senang beribadah sama Allah, tapi ketika kita sedih ya kita jauh dari Allah. Nah ini jangan ya. Jadi istiqomah adalah harus teguh pendirian, dan juga dalam aktivitas kita selalu rutin ya. Rutin itu continue ya. Jadi yang istiqomah ya, yang rajin ya dalam belajar, itu juga termasuk istiqomah ya. Jadi seorang pelajar itu tugasnya adalah belajar ya. Belajarnya tidak hanya ketika tes, tapi daily activity setiap hari. Itu namanya istiqomah juga ya dalam belajar. Istiqomah dalam ibadah, sholat itu tepat waktu ya. Istiqomah dalam puasa. Puasa kan macam-macam ya. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud sehari puasa sehari tidak, kan gitu. Itu namanya istiqomah, rajin dia itu ya. Kemudian juga datang sekolah juga yang continue ya, yang tepat waktu ya. Jangan sehari berangkat sehari tidak, nah, itu berarti tidak rajin ya, tidak istiqomah dalam belajar. Baik anak-anak, tips-tips tadi silakan dipraktekkan di rumah ya, dan atau di sekolah, di kehidupan kita. Karena apa? 3 solusi dari Islam untuk hidup tenang sudah kita pelajari dan tinggal kita mempraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.